Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan disampaikan PJJ pembelajaran jarak jauh kimia. Untuk PJJ kimia biasanya menggunakan program SAC Smart Application Creator, tapi karena ini menguras space HP pada peserta didik, untuk sampel kimia nanti untuk pertama pengenalan ilmu kimia. Mungkin diantara kalian banyak yang bertanya apakah ilmu kimia itu ya. Ilmu kimia adalah bidang sains yang mempelajari tentang struktur materi, susunan materi, sifat-sifat materi, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Dan kalau bedanya apa dengan ilmu fisika? Nah, kalau ilmu fisika mempelajari perubahan materi yang sifatnya sementara. Ilmu kimia mempelajari perubahan materi yang sifatnya kekal. Jadi sekali lagi ya, untuk fisika sementara, kimia sifatnya kekal. Contohnya bisa kalian berdalam literasi di buku paket ataupun silakan browsing ya. Contoh dari perubahan contoh dari ilmu fisika dan dari ilmu kimia, ataupun perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, apa manfaatnya kita mempelajari ilmu kimia? Banyak sekali ya manfaat yang kita pelajari dari ilmu kimia. Coba perhatikan kalian gambar-gambar berikut. Pertama, proses fotosintesis ya. Kemudian orang sedang berpikir, itu termasuk gambar-gambar yang menunjukkan proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan juga sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Yaitu semua menunjukkan suatu proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian gambar-gambar berikut menunjukkan proses kimia yang dibutuhkan manusia. Ada produk kosmetik, ada produk pupuk, ada produk obat-obatan, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa tambahkan ya literasinya, bisa buku paket ataupun dari YouTube ataupun dari browsing silahkan. Dan gambar-gambar berikut juga menunjukkan hasil proses kimia yang mensejahterakan manusia. Di pesawat terbang, ada ban kendaraan, ada produk-produk tekstil ya. Itu semua bisa membuat atau mensejahterakan manusia. Kemudian terlihat kan betapa luasnya penggunaan dan pemanfaatan ilmu kimia. Dengan memahami ilmu kimia, kita dapat berbuat banyak hal. Nah, apa sih ilmu kimia? Apakah ilmu kimia juga dibutuhkan untuk disiplin yang lain? Tentu saja. Kehadiran ilmu kimia sangat dibutuhkan dalam disiplin ilmu lainnya. Contoh, untuk kedokteran, untuk mendiagnosis penyakit. Bidang farmasi, membuat obat-obatan. Kemudian pada bidang kriminologi, itu visum, sebab-sebab kematian. Pada bidang pertanian, contohnya pupuk, pestisida, pemuliaan tanaman. Pada bidang biologi, contohnya reaksi dalam tubuh makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Sejak kapan ilmu kimia dikenal dan dipelajari orang? Kira-kira tahun 2500 sebelum Masehi. Pada waktu itu, orang-orang Mesir sudah dapat melakukan hal-hal yang memerlukan pengetahuan tentang ilmu kimia. Misalnya, mengolah logam, mengawetkan mayat atau mumi, membuat barang-barang tembikar, dan membuat minuman keras. Nah, ini untuk profil tokohnya ya. Ada Jabir Ibnu Hayyan,
yang hidup pada tahun 700 hingga 778 Masehi dari Arab, yang menyatakan bahwa perubahan materi disebut alkimia. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan perubahan materi kita sebut dengan kimia. Setuju kan? Dan yang kedua, Antoine Laurent Lavoisier. Hai, saya Antoine Laurent Lavoisier, yang hidup pada tahun 1743 hingga 1794 dari Perancis. Menyatakan bahwa dulu saya tidak setuju dengan teori phlogiston tentang pembakaran. Kemudian saya mengamati proses pembakaran dan mengumpulkan data-data tentang proses yang berhubungan dengan pembakaran. Dugaan saya, pembakaran adalah proses bereaksinya suatu zat dengan oksigen. Setelah saya uji hal tersebut ternyata benar. Jadi proses pembakaran adalah peristiwa oksidasi bereaksinya zat dengan oksigen. Metode yang saya gunakan untuk penelitian ini adalah metode ilmiah. Nah, mengapa harus dengan metode ilmiah? Karena apa? Dengan metode ilmiah, kita akan memperoleh sesuatu yang rasional dan konsisten dengan teori atau hukum yang berlaku. Lavoisier adalah orang pertama dalam bidang kimia yang bekerja dengan metode ilmiah, maka dia disebut sebagai bapak ilmu kimia modern. Hebat kan? Nah, akhir-akhir ini banyak orang yang mengkhawatirkan keberadaan bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam rantai makanan. Nah, bagaimana? Nah, begini ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan bahan kimia berbahaya masuk dalam rantai makanan. Antara lain adalah ketidaktahuan pemakai. Misalnya dalam kasus penggunaan formalin dalam air rendaman tahu, penggunaan formalin untuk mengenyalkan mie agar lebih tahan lama, dan penggunaan boraks untuk mengenyalkan bakso. Lanjut ya. Kecerobohan manusia, misalnya sewaktu bekerja dengan bahan kimia berbahaya, tidak menggunakan masker dan kacamata pelindung. Kesengajaan untuk mendapatkan keuntungan, misalnya memakai zat warna tekstil atau kayu untuk makanan, karena zat warna tersebut lebih murah dibanding zat warna makanan. Oleh karena itu, kalau kita memahami ilmu kimia, maka kita bisa menginformasikan hal yang benar pada keluarga dan lingkungan sekitar agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Oke, majunya teknologi disertai dengan timbulnya dampak negatif pencemaran oleh bahan-bahan kimia berbahaya. Bagaimanakah ilmu kimia menyikapi hal ini? Oke, kita bisa melakukan beberapa hal berikut. Pertama, melakukan daur ulang. Kedua, membersihkan air buangan industri dari zat pencemar sebelum dibuang ke sungai. Ketiga, membersihkan gas buangan dari partikel pencemar sebelum dibuang ke udara bebas. Keempat, membuat bahan-bahan yang mudah dihancurkan oleh bakteri penghancur. Tapi yang lebih penting adalah kesadaran pelaku industri untuk dapat membantu melestarikan alam. Nah, ini untuk bahan diskusinya ya. Jadi nanti setelah kalian melihat video ini, kalian kerjakan untuk bahan diskusi ini di buku tulis, kemudian difotokan dan diuploadkan pada tugas di Google Classroom ya. Silakan di pause dulu ini, ditulis dulu soalnya, kemudian tuliskan jawabnya di buku saja. Kalau ini pertunjukan di MS Word nggak usah ya, kalian tuliskan di buku tulis saja, tulis tangan. Oke ya, ini untuk daftar pustakanya adalah bahan ajar persiapan kimia, maaf, Olimpiade Sains oleh tim penulis buku Olimpiade Kimia. Untuk PJJ pertama ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.